Bang izin gambarnya agak tengah bang. Gambar Abang ke tengah dikit, nah pas. sayanya Ya, begini, ya. cukup nggak? Ini Cukup bang, aman. oke. Oke bang, bang terkait ternyata kan Raisa sudah resmi ya bang bercerai dengan Hamis Daud ya, dan putusannya secara first take ya bang kemarin. Mungkin gimana bang dari abang sendiri sebagai pengacara dari Raisa? Oke. Baik, jadi pada tanggal 15 Desember kemarin, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh klien kami, Raisa Andriana, dengan putusan mengabulkan gugatan secara first take. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut berarti perceraiannya itu dikabulkan dan saat ini statusnya antara Raisa dan Hamis telah bercerai dengan segala akibat hukumnya. Oke, bang mungkin apa sih bang yang diinin sama Raisa sendiri selain hak asuh anak? Ada lagi kah? Nggak ada, jadi memang fokusnya adalah dari awal itu statusnya aja. Sementara hal-hal lain di luar itu apa namanya ya sudah disepakati ya, jadi tidak menjadi isu dalam gugatan perceraiannya. Terkait hak asuh jatuh ke tangan Raisa Pak. Kalau hak asuh itu secara hadonannya memang kan karena di bawah umur ya ke ibunya. Tapi itu dikesampingkan karena kenapa? Dari awal sudah disepakati adanya co-parenting. Jadi kalau kita title-nya mungkin hak asuhnya di ibunya, tapi secara praktiknya mereka melaksanakan co-parenting. Jadi saat ini juga sudah dilaksanakan dari mulai proses ini sampai hari ini itu sudah dilaksanakan. Ada jadwal-jadwal tertentu Bang untuk pertemuan dari HW terhadap anak? Terus itu bebas saja. Gimana Bang? Iya itu bebas saja ya, bebas saja. Jadi disepakati aja oleh para pihak dan saat ini tidak ada halangan. Jadi kapan saja bisa bertemu. Mau bapak ketemu, mau jadwal bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya atau nanti bapak ibu dengan anaknya. Jadi itu lancar aja dan tidak menjadi isu. Terkait nafkah untuk anak ataupun Raisa seperti apa Bang? Iya kalau soal itu baik, kalau soal itu tadi saya sudah sampaikan bahwa fokusnya adalah statusnya saja. Hal-hal lain terkait yang di luar status itu memang sudah ada kesepakatan, tapi kami tidak bisa publish. Bang, punten, kan setahu saya di Islam itu kayak ada namanya nafkah mut'ah atau nafkah, ada salah satu, saya lupa, tolong kalau salah diralat. Idah, mohon maaf. Itu mungkin kesepakatan dari Raisa dengan Hamis seperti apa sih Bang? Dalam gugatan ini tidak ada nafkah idah dan nafkah mut'ah yang diajukan. Oleh karenanya itu tidak menjadi bagian dari permasalahan. Jadi kita tidak ada tidak ada mengajukan itu memang. Jadi lain halnya dengan mungkin ikrar talak, kalau diajukan oleh suami maka itu wajib ya. Tanpa diminta pun wajib, harus di sepengetahuan saya begitu ya, tanpa diminta nanti majelis akan tetap menentukan nafkah idah dan mutahnya. Tapi karena seorang istri yang menggugat itu menjadi tidak wajib. Bang, kalau misalkan kayak mungkin kalau boleh tahu bulanan berapa sih Bang yang disanggupi oleh Hamis sendiri untuk kebutuhan anaknya sendiri, kan otomatis kan pasti ada tuntutan dong Bang untuk kayak bulanan anak lah, bisa dibilang seperti itu. Ini ada nominalnya nggak sih Bang yang ditentukan oleh Raisa dan Hamis sendiri atau seperti apa Bang?
Ya, itu sifatnya adalah privasi tetap ya, jadi saya tidak bisa sampaikan. Artinya saat ini yang menjadi perhatian dari para pihak hanya statusnya saja. Lain-lain di lain itu sudah disepakati secara privat antara mereka keduanya. Terkait Verzet bang, udah ada pembicaraan terhadap sama Hamis Daud bang. Ya, sudah. Jadi saat itu putusannya diupload di e-court, pertama saya sampaikan dulu ke klien saya. Setelah itu saya sampaikan kepada pihak tergugat yaitu Mas Hamis. Jadi secara informal melalui kami sudah kami sampaikan bahwa gugatannya sudah dikabulkan secara verzet. Artinya tanpa kehadiran dari Hamis selaku tergugat. Oke bang, ini kan dalam putusan itu kan Prestek itu ada yang membahas soal Hamis Daud akan menanggung anaknya sampai besar ya bang, dalam putusan itu ya. Ya, itu mungkin seperti apa bang? Biaya anaknya gitu, kebutuhan dan lain-lain gitu. Ya baik, jadi gini sebenarnya ini berlaku ke siapapun ya yang suami istri ketika bercerai, ada gugatan perceraian maupun ikrar talak, itu salah satu akibat perceraian adalah memang terkait anak dan juga tentunya nafkah untuk anak. Kalau soal kewajiban bagaimana menafkahi anak, memang itu sudah kewajiban dari bapaknya ya, dan itu memang sampai anaknya dewasa dan atau mandiri. Jadi maksudnya tidak hanya harus yang bersangkutan, artinya semua konsekuensi hukumnya untuk siapapun mengajukan gugatan perceraian, kemudian akibat perceraiannya memang seperti itu. Jadi itu normal saja gitu loh. Ada lagi mau ditambahkan teman-teman? Ada yang mau ditambahin lagi? Apalagi? Cukup, Bang Rio. Siap. Cukup ya? Oke bang, terima kasih atas waktunya. Ya. Baik, itu sorry mau nanya. Saya ini dapat ada WA juga dari media kalau soal yang ada statement video saya, apa ada teman-teman yang sudah dapat ya? Belum ya? Belum bang. Belum ya. Nah, jadi mungkin ini nanti off the record aja ya. Kayaknya nextnya tuh kedepannya lebih banyak kontaknya ke pihaknya Mas Emis aja deh. Karena di situ saya juga sebenarnya sudah ada sampaikan video ya buat kepentingan terkait dengan ini. Siap bang, siap. Oke. Oke.